Cek 1 juta 2 juta. Izin berdiri. Ahikum bi tahiyatan Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukmah. Salam takzim saya untuk guru-guru, untuk ustadz kepala sekolah, para azatis yang luar biasa, berilmu karena kalamullahnya, berpengalaman karena waktu mengajarnya. Izinkan saya berdiri di depan bukan karena lebih baik, tapi hanya diberikan kesempatan. Izin ustadz kepala, ya. Ustadz kepala. Ustadz kepala, ya, kepala SMP. Dan juga nih kalau datang ke Al-Andalus ini saya senang. Siswanya rapi, gurunya rapi-rapi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lah untuk siswa Al-Andalus. Bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu, ya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang dinaungi malaikat, menjadi pertemuan, kalau anak yakin anak-anak hafal nih. Dulu kalau kita mondok kan, man salaka thariqan yaltamisu ilman sahlallahu thariqan ilal jannah. Kita bermajelis ilmu itu tidak lain tidak bukan untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, jalan-jalan berkelana, singgah sebentar beli kuini. Kalau bukan karena cinta, takkan saya datang lagi ke sini. Ini 2 kali. Bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta membuat cantik. Asik. Oke. Baik teman-teman, kalau saya katakan 1, teman-teman katakan yes. Kita tes 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes. Ganti karena kurang semangat. Kalau saya katakan 1, jempol ke depan dan katakan iya. Kita tes 1. Iya. 1. Iya. Yang tidak gerak saya suruh maju ke depan sebagai contoh. 1. Iya. 1. Iya. 1. Iya. 1. Iya. 1. Iya. Takbir. Kalau saya katakan 2, teman-teman tepuk pundak teman sebelah lalu katakan woi. Pundak. Jangan emosi, jangan pakai emosi, lembut. 2, 1. Yang tidak bergerak saya iyakan di depan. 1. 2. Ikuti nadanya. 2. 1. 1, 2. 2, 1. 2, 2. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Belum selesai. Kalau saya katakan 3, tangan kiri seperti ini. Letak di bawah dahu temennya. Jangan kena. Lalu tarik. Kalau saya katakan 3, lalu tarik dan katakan hiha. Kita tes. 1. 2, 3. Enggak sengaja dicoek. Bukan. Tarik ke bawah. Lihat. 3. Kita tes. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semua. Tes dulu semangatnya. 1. 2. Pelan
dong. Dua. Tiga. Iha. Tiga. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 2, 2. 1, 1, 1. 3, 3, 3. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, senang sekali hari ini bersama anak-anak yang ceria. Tadi kalau tepuk Andalusia itu tampan dan mandiri, benar? Bukan? Ya saya dengarnya tampan dan mandiri katanya. Iya, apa? Coba tepuk Al-Andalus. Tadi yang saya dengar tampan, bukan takwa, tampan. Yang akhirnya tampan juga gitu ya. Oke, ya. Jadi senang sekali hadir ke sini. Jadi teman-teman, hari ini saya di Al-Andalus, hari Rabu, hari Kamis saya di Unri, hari Jumat saya di Kuansing bersama Ikatan Dokter Sekuansing. Itu sama, ngomongnya ya kepemimpinan, ngomongnya keislaman gitu ya, bersama dokter yang PNS Sebengkalis, Sekuansing di hotel. Besoknya saya ke SMA Lubuk Dalam, LDK kelas 10 dan OSIS. Tapi yang paling bahagia kalau saya datang ke sini karena anaknya bersemangat, senang, senyumnya juga manis, ya gombal ya. Ya tapi memang benar, datang ke sini bahagia ya. Mulai dari masuk pagar dia sudah sangat bahagia. Baik, jangan ngantuk. Kita masuk. Ikuti saya, stop bullying. Once again, stop bullying. Karena sudah kenal dengan saya ya, sudah kenal ya. Siapa saya? Nah, kok sudah jadi. Oke, baik. Baik, kalau kemarin ke saya sama Izzy, hari ini sama HI, bukan berkhianat. Bukan berkhianat, kemarin Izzy ya, sekarang teman-teman. Jadi sebenarnya saya memang partnernya bersama HI, partner kita udah ada MOU bersama HI. Baik, teman-teman, jadi apa sih gelar CET sama dengan yang besok datang? Itu kan beliau dari SK, kita sama-sama trainer dari BNSP, cuman memang beda lembaga training. Kalau beliau kan lebih kepada emosional, spiritual, dan seterusnya. Jadi kalau kita lebih kepada pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan seperti itu. Kalau mereka fokus ke ISK, spiritual leadership, dan seterusnya. Saya sudah menikah. Nah, jadi sertifikat kita itu harus dari BNSP, sama dari SK. Nanti bisa ditanya, mereka juga BNSP. BNSP ini apa? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kedepannya semua profesi itu akan disertifikasi, termasuk guru-guru kan lagi GR ya. GR nanti kalau hari ini masih dari Kemendikbud, kedepannya bisa jadi dari BNSP, dari BNSP. Jadi kalau PNLP-nya apa? Sertifikat Fundamental Neuro Linguistic Programming. Saya ambil di Jakarta teman-teman. CET itu Certified Excellent Teacher. Saya juga praktisi bakat ya, talent mapping. Saya menulis buku Wow Public Speaking dan Keluarga Muda, alumni dari beasiswa Kominfo di Singwa, pasangan muda inspiratif dan berprestasi tahun 2019. Jadi sampai sekarang saya punya 2 program mempertemukan jomblo-jomblo. Satu namanya Rumah Tangga Education, itu ada kelas mendesain proposal cinta, mendesain seni menjemput jodoh. Asik. Kalau ada yang berminat mau nikah muda atau guru-gurunya udah nikah semua ya? Oh belum, ada yang jomblo kita bully? No, tidak jadi acara kita nanti ya kan.
Baik. Lalu apa? Lalu saya sudah menikah, nama istri saya Marnianti. Ya, punya 2 anak baby boy. Baik, teman-teman, saya tidak cerita tentang saya hari ini, tapi tentang kita. Saya akan mulai dengan ini dia, not so bullying. Pertanyaan saya, yang pernah sedih karena teman, angkat tangan dong. Yang pernah sedih karena teman, kecewa, jujur aja. Pernah sedih karena teman, katanya bestie, nyatanya kita sudah demi kawan, dia demikian. Iya. Oke. Dah. Yang kedua, yang pernah tersakiti karena teman, baik verbal, angkat tangan dong. Iya. Karena yang pernah diejek teman, kamu tuh, kan pernah ya, pernah diejek. Saya dulu ingat masih SD, saya juga pernah diejek. Di SD saya ada ejekan, SMP, SMA. Ya, sekarang yang pernah ngejek teman, mana dia? Yang pernah ngejek? Oh, ada juga kan? Imbang ternyata ya. Oke. Sekarang yang sering menyakiti teman, muncungnya itu busuk gitu. Sukanya pakai circle. Ini circleku bukan circlemu. Pakai teman-teman, pakai kelompok. Nggak salah kawan sama dia tuh nggak level kita dong. Iya. Kita level 30 juz, dia baru hafal 33 juz. Udah temenan sama kita, asik gitu ya. Nah, oke. Teman-teman, karena waktu saya tidak lama, saya tidak usah putar video ini. Video ini mungkin pernah ada yang nonton. Saya pengen ringkas saja. Pernah nonton ini enggak? Pernah. Masa belum? Ada kelinci yang jahat. Nah, yang ini pernah enggak? Belum ya? Belum pernah? Kalau sudah kan bosan biasanya. Belum, jelas ya. Ini kelinci ini tukang bully teman-teman, jahat.
Apa yang menyelamatkan? Kura-kura. Oke, pertanyaan saya. Yang paling merasa kuat di situ siapa sih yang merasa kuat? Badannya besar, kalau mengaum. Merasa kalau fisiknya itu yang paling kuat, yang paling yes banget gitu. Lalu boleh ada burung yang kecil diganggu sama dia. Lalu diganggu secara fisik, ya benar, secara fisik, bahkan diejek. Badannya besar, kalau mengaum. Nah itu dia tadi teman-teman, coba lihat Allah tuh tidur nggak kira-kira teman-teman? Kira-kira tadi kelinci bisa berenang nggak? Mana lebih baik, kura-kura atau kelinci? Kura-kura bisa berenang kan? Tapi walaupun dia bisa berenang, apa yang dia bangun? Jembatan. Coba teman-teman lihat ayat ini. Mana poinnya teman-teman? Nih. Wah, ini dia. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Karena biasanya yang mengolok-olok itu flying victim, tahu? Iya, sebenarnya dia itu korban. Maka orang yang suka membuli, merundung, itu biasanya mereka yang punya masalah. Benar gak? Benar. Di rumah tidak selesai. Karena memang ada ternyata anak dari kecil tuh dibully sama orang tuanya. Mau bukti? Pernah tidak lihat anak kecil lari lalu jatuh? Pernah? Sering tidak ibunya bully? Apa kata ibunya? Tuh lah kau lari-lari jatuh kan kau, mata kau di mana? Ini ya, itu bullying teman-teman. Biasa ada anak yang tumbuh dengan yang kayak begitu. Besar dia suka bully, nengok temennya agak apa sedikit dibully. Yang kedua ada tipe ibu yang kedua. Tahu tipenya gimana? Dibully juga. Nah, ada apa-apa, nggak sakit tuh dok. Kalau anaknya udah berdarah, kakinya udah berdarah dikit, air mata udah jatuh, nggak usah, nggak apa-apa, sini nggak sakit. Oh, biasa tuh. Padahal sakit kali kan? Gitu aja sakit. Nah, lalu yang ketiga, tipe yang ketiga gimana? Yang disalahin batunya. Sini ibu pukul batunya. Ya. Jadi kalau besok ada anak yang seperti itu, jangan salahkan mereka ketika tua. Itu ada anak hari ini saya lihat, saya pernah tanya, kenapa 3 kali sama ibunya?
Ibunya stroke lalu ngeluh. Lalu dia bilang, ibu cuma stroke, ngeluh. Ternyata gara-gara sejarahnya itu. Iya, itu pola asuh. Maka bullying ini juga tidak lepas, bukan terjadi di sekolah. Maka kalau pemerintah mengatakan sekolah itu harus aman bullying, sebenarnya berat. Karena memang bullying itu harusnya memang di rumah. Adik membuli kakak, kakak membuli adik, bahkan ada ayah yang hobi bully anaknya. Ada. Jadi memang dari lingkaran terkecil, tapi tidak masalah kita bahas di sekolah supaya teman-teman. Kalau SMP itu beda. SMP itu sudah bisa menentukan sikap, benar? Sudah bisa menentukan sikap, beda dengan SD. Kalau SD belum bisa. Kalau SMP misal, aku tidak lagi pengen seperti orang tuaku. Misal orang tuaku suka begadang, aku pengenlah kerja yang tidak ada begadangnya. Itu bisa sudah. Atau misalnya orang tuanya, misalnya agak ketat di sekolah, di rumah. Lalu dia bisa mengkondisikan dirinya, itu demi kebaikanku. Sudah bisa mencari alasan positif untuk tidak overthinking, tapi bisa malah positif thinking. Itu anak SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita lihat poinnya. Jadi apa? Saya bacakan artinya ya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, yang ngejek, woi, hidung kau tuh mancung kali ke dalam. Warna kulitmu, woi gemuk, gitu. Jadi nanti kita lihat contoh bullying. Memberi gelar, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka merekalah orang yang zalim. Lihat. Bahasa sama-sama kita baca faktanya. Sama-sama faktanya. Faktanya. 21% pelajar sekolah usia 13 sampai 17 melaporkan dirinya pernah dibully. 21%. Jadi kalau ada 100 anak al-andalus, maka 21 itu pernah merasakan bully. Melapor ke guru, bahkan ada yang melapor ke kantor polisi. Ini kata UNICEF, teman-teman. Jadi bahkan data di 2020 update lagi, tinggi lagi. Bahkan pernah masuk ke angka 50% siswa di sekolah pernah mengalami yang namanya bullying. Kita lihat. Ini data KPAI, ini yang Indonesia. Sejak tahun 2011 hingga 2017, kasus bullying pada anak tercatat sejumlah 26.000, besar sekali. Dan bullying ini menghancurkan mental. Maka kebanyakan mental health, tahu ya, kesehatan mental, insecure, akun Instagramnya 4, akun Instagramnya 2, 3, ngiris-ngiris tangan, self esteem, itu salah satunya karena bullying. Akar masalahnya. Ada yang di sini kayak begitu? Tidak ada kan? Karena kita punya Allah. Ya. Di sekolah lain, saya jujur, hampir semua sekolah, ini bersama HI, saksinya, semua guru membisiki saya, anak kami Pak, ada yang karena bullying, hancur mentalnya, lalu sampai rela menyakiti dirinya sendiri. Bahkan ada satu anak yang saya jumpa, bahkan sampai sekarang, itu masih saya pantau untuk ke psikolog. Bahkan ada yang satu lagi lebih parah, bukan psikolog, malah sudah ke psikiater. Udah psikiater itu sudah pakai obat. Dia masuk kemarin, dia masuk sekarang sangat dekat dengan saya ajak terus kalau saya training. Orang kaya sekali, kemana-mana naik mobil, perempuan, lulus fakultas kedokteran, udah bayar semuanya, udah beli buku, berhenti. Gara-gara cuman ospek. Kalau guru-guru udah mengalami ospek, berapalah cuman ospek gitu kan. Cuman dibilang, tidak boleh kalian pegang HP selama seminggu. Kalau ketahuan sama kakak, ketahuan sama abang, itu hancur semua mentalnya. Maka saya tidak pengen. Kalau generasi kami dulu di sekolah bukan kena marah ya, ditantang. Guru, saya pengen kerjaan kita bagus. Siapa? Kita selalu kayak begitu, kita bersemangat. Guru milenial, Ustaz, beda. Guru milenial, nggak tahu yang tadi guru mengajar ini bagus-bagus, panggilan jiwa. Tapi kalau guru yang milenial, ketika dikasih tekanan sedikit, Ustaz, tolonglah selesaikan ini yang belum selesai. Apa yang dia bilang? Aduh, hancur tekanan mentalku, pulang ini aku ke psikolog. Karena stres, hidup mereka itu. Maka peneliti mengatakan masa depan pekerjaan yang paling banyak adalah psikolog dan psikiater. SMA negeri, dahsyat teman-teman. Dari 100 anak yang hobi menyakiti diri sendiri sampai ngiris-ngiris pisau itu sampai 3-4 orang per kelas. Kenapa? Jadi hobi. Merasa kalau nyakitin diri sendiri, bahkan ada satu yang ngantukkan kepalanya ke dinding. Saya tidak bohong, itu saya jumpa. Dia kalau liburannya kemana? Dia liburannya itu kemarin dia ngasih saya hadiah, satu paket hadiah. Itu ada coklat Swiss. Saya masih ingat coklat Swiss Belanda. Dia baru pulang liburan.
Ternyata dia apa? Saya tidak bahagia. Dia bilang, kenapa dia manggil saya coach? Sampai hari ini saya juga dia masih SMA kelas 2. Dia cuma sederhana. Dia selalu dibilang, kamu tuh bisanya apa sih? Ternyata sakit sekali. Dan itu ternyata dia bilang dari siapa? Orang terdekat saya. Bukan ayah, bukan ibu. Saya tidak mau ngorek lebih jauh. Yang jelas saya tidak akan menyelesaikan masalah itu, saya bawa ke psikolog. Dia bilang apa? Ada orang terdekat saya mengatakan, kamu bisanya apa? Setiap ditanya itu, dia bilang, saya masuk kamar, saya hantukan kepala saya ke dinding. Itu perempuan. Wah, gimana? Kaya ternyata memang bukan kebahagiaan. Ternyata memang kebahagiaan itu benar, ketakwaan, hati yang mutmainnah, ya kan? Benar. Percuma kaya kalau tidak sehat hatinya. Maka hari ini saya pengen mengajak teman-teman nih, hati-hati yang suka bullying, botak gitu kan? Enggak. Bukan, bercanda. Kalau dia kan botak tapi ganteng. Iya. Wow, hitam tapi manis, kan enak. Jadi jangan main fisik. Verbal itu paling sakit. Sakitnya itu tidak berdarah, teman-teman. Lebih enak, kita tahu tidak pernah jatuh enggak? Kalian pernah, ini kan ada tangga. Tiba-tiba satu awak lagi jalan, yang ikhwannya lagi duduk-duduk, tiba-tiba awaknya terpleset. Sakitnya tidak seberapa, tapi malunya 3 minggu tidak hilang. Kalau bisa tak datang dulu ke sekolah, benar? Itu namanya sakit tapi tidak berdarah. Bullying itu kadang-kadang sakit tapi tidak berdarah, itu yang bahaya. Kita lihat. Apa itu bullying? Ini kata KBBI. Bullying, bukan KBBI, Kemendikbud. Bullying adalah menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional. Kalau fisik, mungkin ya, yang laki-laki kan biasa kalau bullyingnya beda. Saya minta contoh, sini, kamu. Dan kemarin tukang doa nih ya. Kok pakai contoh? Saya pengen contohkan bullying. Udah sana. Sakit normal. Kalau tak sakit berarti tak normal kan? Itu namanya bullying fisik. Itu saya minta maaf. Ya balas sekali lagi itu bisa hilang. Tapi kalau saya hina-hina, apalagi kalau salah tempel kita. Jadi kalau saya bully beliau, misalnya fisik kita bilang, dan seterusnya, itu masih lebih sakit. Kalau mungkin pukul kayak begini lebih enak, tapi kalau saya roasting beliau, saya ejek-ejek, mungkin dia benci. Apalah bapak, benar nggak? Benar. Benar. Mana sakit dibilang botak atau dipukul kayak begini? Mungkin lebih sedih dibilang Botak. Iya. Jadi hati. Namanya siapa? Tama. Oke, tepuk tangan untuk Tama. Iya. Jadi seperti itu, hati-hati. Dia itu fisik dan emosional. Yang kedua apa? Dalam bentuk kekerasan verbal, sosial. Maka tadi, kalau kami misalnya kalau ada kegiatan, selalu misalnya kegiatan di warung steak, saya ada temu alumni, saya selalu sampaikan saya mau mengadakan pertemuan itu kalau semua pesanannya sama, karena tadi sosial. Maka saya tidak pengen peserta itu pesan sendiri. Jadi saya akan adakan akhir tahun, ada kelas saya, itu alumni saya itu bukan siswa. Alumni saya itu ada yang ASN, ada yang kasih, bahkan ada yang kabit di dinas, eselon, ada yang eselon 4, eselon 3, bahkan ada yang mahasiswa. Kalau mereka pesan sendiri tahu ya, kalau ada yang pesan yang mahal, itu nanti akan ada yang namanya perbedaan sosial. Maka hati-hati. Jangan sampai lalu merasa kita yang lebih dari sisi sosial kita lebih bagus, orang tua kita dua-duanya ini dan seterusnya, lalu layak membuli, enggak sama sekali teman-teman. Tidak. Lalu apa lagi? Fisik berulang kali dari waktu ke waktu. Contoh fisik itu main, maaf yang laki-laki kadang-kadang kan main pula nakalnya. Ada yang cubit pinggang lah. Kalau yang perempuan tarik jilbab. Ada aja perempuan yang satu tuh iseng lewat temannya tarik jilbabnya. Ini ngapa loh kau berusaha lagi? Besok tarik lagi jilbabnya. Kalau yang laki-laki biasanya cabut bulu kaki. Wah, iya, itu juga bagian dari bullying sebenarnya sederhananya. Tapi tarik jilbab dan cabut bulu kaki belum ada apa-apanya dibanding verbal. Mulut itu harimau mu. Ternyata lebih sakit dimakan harimau dibanding dicabut atau ditarik jilbab, ya. Kita lihat lagi. Nih, bahkan mendorong menyebabkan rumor. Jangan kau temenan sama dia tuh pelakor gitu ya. Misal, dia itu juga masuk bullying. Bisa merusak mental. Maka jangan kau temenan sama dia tuh maunya temenan sama ini. Itu rumor.
mengancam atau merongrong seseorang, bahkan mengancam juga bullying, maka bisa dipenjarakan. Sekarang kita lihat mana yang banyak terbuli, laki-laki atau perempuan? Perempuan ternyata. Besti. Karena tadi kayak Tama tadi, kalau Tama main fisik tadi biasa, maka kalau laki-laki itu lasak, senggol-senggolan, lalu jatuh, ya selesaikan cara laki-laki lah pokoknya, kayak begitu. Selesai. Maka mereka jarang sekali saya temukan yang bunuh diri kemarin, saya heran juga itu laki-laki. Yang bunuh diri mahasiswa UGM, yang masih baru masuk UGM, bunuh diri di Hotel Slamet lantai 12, lompat, baru pulang dari psikolog, saya heran dia laki-laki. Terakhir juga ada 2 ayah bunuh diri. Itu juga karena mental, punya anak, merasa tidak bisa menghidupkan anaknya. Yang satu lagi, bosan cari kerja, tak dapat kerja, juga bunuh diri. Yang laki-laki ternyata sudah mulai kena. Padahal biasanya makhluk perasaan itu perempuan. Laki-laki itu makhluk logika. Tapi ternyata yang di UGM kemarin update, ada yang dengar enggak? Ada mahasiswa, ada yang tahu namanya? Ganteng, gitu ya, lompat dari Hotel Slamet, mati gitu ya, mati di tempat. Kenapa dia bilang? Cuman gara-gara faktor sederhana. Dia padahal baru konsultasi ke psikolog, ternyata sudah ada penyakit mental. Penyakit mental dulu, kalau dulu ngomongin penyakit mental di generasi saya, generasi guru-guru teman-teman, itu biasanya yang pertama itu kejiwaan, gila, stres. Sekarang enggak. Penyakit mental itu apa? Yang kayak tadi, tidak bisa self healing, tidak bisa menenangkan hatinya, lalu mau menyakiti dirinya sendiri. Bahkan teman-teman, ternyata yang menyakiti diri sendiri itu termasuk penyakit mental. Dan itu kalau ada yang sudah di sini, saya sarankan jangan lagi ke guru BK. BK itu bimbingan konseling. Tugasnya tidak membantu, dia cuma membantu menyelesaikan masalah, dia tidak menyelesaikan masalah. Psikolog, kalau BK itu beda, peran BK di sekolah itu babnya hanya konseling. Konseling teman-teman. Kalau psikolog, bedanya apa? Satu lagi pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa menyasar. Jadi ada konseling, ada BK, mungkin di sini ada yang guru BK. BK itu udah bisa kayak psikolog teman-teman. BK itu lebih kepada bakat karir, kayak begitu dia teman cerita. BK itu tidak bisa menyelesaikan masalah, dia membantu siswa menyelesaikan masalah. Tapi kalau psikolog, dia menyelesaikan masalah. Psikiater lebih lagi, karena sudah tidak pakai pendekatan konsultasi, tapi dia obat, dan itu sudah berbahaya. Bahkan yang dikasih tahu obat apa? Obat tidur, obat penenang, sama kayak orang yang narkoba, candu narkoba. Terus saya lihat obatnya, yang saya bilang tadi anak kedokteran, saya lihat obatnya, ternyata dia bilang ini obat golongan keras. Bahaya, bahaya sekali. Perempuan ya lebih banyak. Kenapa perempuan lebih banyak? Karena tadi perempuan itu physically banget gitu ya. Dibilang kamu kurang mancung gitu ya. Kamu berat badanmu naik, stres tuh. Kok gemukan? Gitu ya. Ya Allah, aku udah. Padahal biasa aja, bersyukur. Karena yang menerima kita, yang mereka melihat kita itu apa adanya. Yang laki-laki juga nih ada. Kita lihat lagi. Jenis bullying. Yang pertama apa? Bullying secara verbal. Saya pengen kasih semangat dulu. Satu. Oke, yang pertama bullying secara verbal. Contoh yang sering teman-teman dengar, yang secara verbal. Apa? Gak apa-apa, keluarin meja. Kuat, angkat tangan. Contoh bullying secara verbal, angkat tangan boleh. Verbal itu kata, lisan. Woi botak, itu verbal. Contoh, ya. Oke. Apa? Contohnya? Ya boleh, contohnya gini. Nah, pakai tepuk tangan untuk temannya tuh. Jadi contohnya gini. Sekarang kan main game tahu anjay, anjir. Nah, itu dibawa ke kehidupan ini saya contoh ya. Woi anjay, ya gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, maaf ya. Ada yang temannya tuh manggil nama hewan. Woi anjing sini kau gitu. Ada. Saya maaf, mungkin di sini enggak, tapi jangan sampai itu terjadi teman-teman. Itu buruk. Yang ada lagi. Ya. Apa? Contoh, kasih contoh lah. Ini wajahnya tukang bully nih. Apa? Ya, contoh pakai verbal. Apa? Contoh. Yang apa? Yang verbal tadi. Ngatain orang hitam.
ngatain, woi kau hitam kali kau, berjemur aja kerja kau. Nah, itu enggak boleh ya.